Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar para pejuang UTBK? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat belajar untuk menghadapi UTBK tahun ini, tahun 2021 ini ya. Kesempatan ini kali ini Om ingin membahas tentang TPS. Kira-kira menurut kalian penting mana TPS dan TKA? Ya, ini kaitannya dengan prioritas belajar kalian ya. Ya, iya betul. TPS. Ya, Om juga sependapat dengan kalian. ...2021 ini menurut prediksi Om ya, UTBK-nya hanya TPS ya, seperti tahun lalu. Mengapa? Ya, saya tentunya Om akan membandingkan dengan kondisi kalian dan kakak-kakak kelas kalian ketika mau menghadapi UTBK. Tahun kakak-kakak kalian tahun 20 kemarin di ujung-ujung semester kena ada COVID ya, kemudian UTBK beberapa kali diundur dan akhirnya UTBK yang semula TPS dan TKA hanya TPS saja. Bagaimana dengan kalian? Kalian ya hampir satu semester ini, kelas 12 ini ya, semester 5 ini hampir Desember nanti satu semester kan belajar di rumah. Sebelumnya juga belajar di rumah kan di semester 4-nya kemarin kalian juga ada sebagian belajar di rumah. Itu artinya ya hampir sama atau tidak beda dengan kakak-kakak kelasmu. Apalagi kalau misalnya Januari belum masuk sekolah. Nah, saya kira LTMPT akan bijaksana ya, karena materi TKA yang kalian dapat dari sekolah itu masih belum maksimal, untuk tidak mengatakan minimal ya, bisa jadi tetap TPS. Oleh karena itu saran Om, prioritaskan kalian belajarnya lebih banyak belajar TPS. Ya, itu yang pertama. Kenapa harus prioritas belajar TPS? Karena kemungkinan besar UTBK-nya TPS. Kemudian kemungkinan yang kedua ya, bisa jadi ada TKA dan TPS. Tapi tetap bobotnya lebih besar TPS. Kalau menurut Om sih, prediksi Om ya 80% itu TPS, 20% itu TKA. Dulu tahun 19 ketika keadaan normal tanpa COVID ya, Unpad misalnya terang-terangan 60% itu bobotnya untuk TPS, 40% untuk TKA ya. Kemudian kemarin tahun 20-nya itu full TPS. Kalau toh tahun ini, tahun 21 ini ada TKA-nya ya, paling TKA-nya bobotnya lebih sedikit lah, 20%-an lah menurut Om ya. Kenapa juga prioritas yang ketiga nih belajar TPS? Selain untuk UTBK, untuk SBMPTN, TPS ini juga dipakai untuk seleksi mandiri internasional atau IUP itu ya, di beberapa perguruan tinggi, UGM, kemudian Undip, ITB, segala macam internasionalnya tesnya TPS dalam bahasa Inggris tentunya. Kemudian kemampuan bahasa Inggris kalian, TOEFL segala macam itu. Kemudian ada wawancara ya.
Itu yang menentukan kalian lolos tidaknya, diterima tidaknya di PTN internasional itu, jurusan apa, untuk jalur internasional ya. Yang keempat itu TPS juga dipakai untuk seleksi masuk kedinasan. Kalau di antara kalian yang ingin masuk kedinasan, apakah itu kepolisian, apakah itu pertanahan, atau kalau mungkin STAN misalnya, itu juga prioritasnya TPS. TPS lolos dulu baru lanjut ikut tes-tes berikutnya. Ya. Kemudian mengapa harus lebih baik belajar TPS daripada TKA, atau lebih banyak belajar TPS daripada TKA ya? Karena belajar TPS itu relatif lebih mudah dan lebih ada progresnya ya. Misalnya bandingkan saja ya, kalian belajar TPS dengan belajar TKA. Ambil contoh yang fisika. Misalnya TO pertama ini dari 15 soal fisika ya, mungkin yang benar-benar kalian kuasai, yang bisa kalian pahami dan ternyata benar hanya 2-3 soal kan. Tapi kalau TPS misalnya dari 15 soal itu bisa yang benar 10 kan. Kalau yang benar hanya 2 kan keterlaluan ya kali ya. Kira-kira bisa benar 10. Kemudian kalian belajar lagi sebulan misalnya ya. Sebulan berikutnya TO lagi ya. Kalian lihat coba nilai atau capaian kalian mengerjakan fisika ya tidak terlalu berubah drastis kan. Dari dulu yang hanya benar 2-3 ya, mungkin setelah belajar sebulan ya bisa benar segitu ya. Paling 4 nambah kan, atau malah turun benar cuman 1-2 bisa kan. Tapi berbeda dengan TPS progresnya kan. Setelah kalian belajar sebulan tadi, TO lagi, bisa jadi TPS-nya nilainya misalnya kemampuan baca dan tulis itu bisa benar misalnya 12 atau 13. Atau kalau stagnan ya mungkin 10. Tapi kan jelas gitu loh ya. Ya, fisika tadi hanya benar 2-3, sudah belajar sebulan. TPS bisa benar 12-13 ya kan. Sementara bobotnya ya TPS itu lebih kan. Ya, jadi hitung-hitungannya, strateginya kan begitu. Daripada kalian belajar fisika yang nggak mudeng-mudeng, nggak ngerti-ngerti, udah dipaksain belajar siang malam juga dijelasin ini itu juga nggak mudeng-mudeng. Ya, beda dengan TPS. Ya, jadi itulah kenapa Om berkesimpulan dan yakinlah bahwa memprioritaskan belajar TPS itu lebih progresnya lebih jelas. Untuk itu ya sebaiknya kalian lebih banyak latihan soal-soal TPS, entah dari buku atau dari online ya kan. Atau kalau perlu ikut les khusus TPS ya. Mungkin kalian sudah ikut bimbel, tapi banyak di bimbel kan sampai akhir kelas semester 5 kan masih sibuk dengan pelajaran ya. Masih sibuk dengan pelajaran-pelajaran di sekolah, padahal kan sudah nggak ada UN kan. Nah, kalian harus aktif sendiri mencari soal-soal TPS. Banyak sekali sekarang les-les apakah itu online ya TPS. Coba difokuskan di situ ya.
Ya, memang TKA penting, perlu tetap ya. Tapi kalian kan di sekolah walaupun daring tetap belajar tentang TKA kan? Ya itu cukup kan 20%. Itu nanti lumayan bisa untuk apa ikut mandiri yang tidak pakai UTBK atau mandiri yang pakai tes misalnya kan. Misalnya UI dengan simaknya atau UGM kalau masih dengan utulnya. Tapi tahun lalu UGM nggak ada utul kan, pakai UTBK, pakai rapot kan. UTBK lagi-lagi TPS ya, jadi eh, lebih prioritas belajar TPS ya. Begitu kira-kira. Semoga bermanfaat ya. Tapi pesan Om ya selalu Om pesankan jangan lupa berdoa ya. Karena kalau kalian berdoa dan Allah mudahkan, ya insya Allah akan dimudahkan. Tapi kalau kalian sudah belajar keras, ya, siang malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tapi kalau kalian tidak mendekat kepada Allah, tidak pernah berdoa, dan Allah tidak ridho, ya sulit. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.